Gimana sih sifat-sifatnya Yosua kalau menurut saudara? Kalau menurut saya dia apa suka marah-marah gitu kan. Apa sih namanya? Temperamental. Geng Sambo serang sifat Yosua yang katanya dia temperamental, nggak mau disuruh-suruh. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, kita masih bahas lanjut kasus Brigadir J. Nah, ini seru banget nih. Karena part-part atau poin-poin yang bakal Let's Go bahas kali ini menyangkut geng-geng Sambo. Apa aja sih yang Let's Go mau bahas? Nah, yang pertama Let's Go mau bahas itu tentang Putri Chandrawati nih yang marah. Kenapa? Karena dikatain tuwir gitu. Sama JPU. Nggak terima dia. Dia lebih tuwir, tapi bukan berarti saya tidak lebih cantik daripada pacar Brigadir Yosua. Nah. Lalu kemudian pembahasan tentang sifat Yosua yang katanya ini temperamental dan nggak mau disuruh-suruh, kayak bebel gitu, bandel gitu. Nah, nggak berlama-lama lagi, let's go kita bahas. Oke, let's go. Mau bahas pertama tentang poin apa ya? Oke, tentang PC aja nih. PC yang katanya tuh marah, kesel dan sebel karena dianggap nggak cantik gitu. Tidak secantik Vera Simanjuntak. Ya seperti yang kita tahu ya bahwa pacar Brigadir Yosua yaitu Vera Simanjuntak itu kan menurut aku cantiknya bukan main, benar-benar cantik gitu. Ya mungkin cocok bersandar dengan Yosua. Tapi dari artikel yang ini ya, itu tuh PC tuh marah karena apa? Karena ada konten TikTok yang membandingkan dua orang ini, cenderung bahwa Vera Simanjuntak itu lebih cantik gitu. Ya kan memang ya. Tidak usah dibandingkan dong. Itu kan sudah jelas. Tapi menurut artikel ini bahwa di awal persidangan kemarin juga JPU pernah mengatakan hal yang membuat PC itu sebel. Kenapa? Dia bilangnya kayak gini. Ibu PC ini, Ibu Putri Chandrawati ini kan sudah tua. Calon istri Brigadir J Vera Simanjuntak itu kan cantiknya bukan main gitu. Nggak ada saksi yang melihat kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap korban yang dituduhkan selama ini. Bahkan Susi pun cuma melihat ibu ini tergeletak menurut JPU pada saat di persidangan. Nah, terlihat pada saat JPU ngomong kayak gini, ini PC ini terlihat sangat kesal dan membuka maskernya. Nah, ini ingin membuktikan bahwa kalian berani menghina aku, lihat ini maskerku, kecantikan alamiku. Nah, setelah membuka masker, semua orang kaget satu persidangan. Kenapa? Karena nggak ada bedanya. Karena semua orang menyadar, kata-kata JPU benar juga. Gak, canda ya. Jadi, buka masker dan terlihat kesal tuh wajah PC gitu mendengar pernyataan ini ya, JPU gitu. Tapi, ya, Ibu PC cantik, tapi jangan dibandingin sama Vera Simanjuntak. Ibu PC cantik di kalangan dia dan teman-temannya, di kalangan dia dan seumurannya gitu. Masih cantik gitu, tapi ya, Mbok, jangan dibandingin sama Vera Simanjuntak ya, beda kelas itu. Ini kayak Mike Tyson ngelawan Erico Lim gitu. Kan beda kelas ya Mike Tyson sama Erico Lim gitu. Menurut kalian gimana nih? Marah, sebel nih PC dikatain tidak secantik Vera. Komen aja di bawah, menurut kalian gimana? Gimana sih sifat-sifatnya Yosua kalau menurut saudara? Kalau menurut saya dia apa suka marah-marah gitu kan. Apa sih namanya? Temperamental. Terus apa? Kalau saya minta tolong untuk anuin belanjaan, dia selalu menunda gitu kan. Terus kalau dipanggil ibu selalu lama, terus kadang ngedumel gitu. Apa sih, Bi? Apalagi gitu. Nah, dari video yang tadi, ART Susi itu menerangkan bahwa sifat Yosua ini temperamen. Kenapa? Karena Yosua ini temperamen dia. Males-malesan juga disuruh Yang Mulia. Kalau disuruh ibu gitu, males-malesan, ntar dulu gitu. Saya aja pernah nyuruh Yosua itu buat bantuin, tapi Yosua apa sih, Bi? Gitu. Nah, jadi omongan Yosua dan reaksi Yosua terhadap bibi-bibi ini, bibi-bibi Susi ini, itu membuat kesimpulan bahwa Yosua ini orangnya temperamen gitu, dan nggak asik lah gitu. Tapi let's go kasih pembelaan ya bibi Susi gitu. Bibi Susi kan apa? ART gitu. Yosua ini apa? Pelatihan menjadi polisi, tesnya banyak, kompetisinya banyak untuk menjadi polisi. Disuruh angkat belanjaan sama bibi.
Nggak usah ajudan polisi gitu. Staf-staf lain aja sebel lah. Gila apa gua capek-capek saya angkatan jadi akpol, jadi ajudan gitu. Suruh angkatin belanja sama bibi-bibi gitu. Males lah kalau saya angkatin belanja. Kemarin bibi setrikain baju anak Sambo siapa? Saya, Bi. Sekarang bibi juga nyuruh saya angkat belanjaan. Ya marah lah. ini nggak tahu ya. Ini kurang ajarnya ART itu nyuruh ajudan, atau kasihannya si ajudan nih disuruh-suruh sama ART sama sopir ya. Nah, kemarin ART aja udah berani nyuruh angkat belanjaan gitu. Kuat Ma'ruf, ingat kemarin let's go bahas, sopir aja udah berani nyuruh anggota polisi taruh pisau di dapur gitu. Dan bahkan sopir aja berani ancam-ancam ajudan gitu loh. Ini relate sama keterangan Susi waktu di Magelang kemarin. Nah, ternyata ada hal baru nih. Waktu di Magelang, Susi bilang menceritakan kembali apa yang terjadi. Waktu PC ini rebahan, katanya sakit, yang Joshua mau membopong. Pada saat tersebut, PC melambaikan tangannya seperti ini, menandakan bahwa tidak usah diangkat. Nah, di sini menurut Susi, dia bilangnya Kuat Ma'ruf itu mengatakan sesuatu. Dia bilangnya, Yos, ini jangan angkat-angkat dong. Ini ibu loh gitu. Kamu kira ini siapa? Ini ibu loh gitu. Nah, itu pernyataan dari Kuat Ma'ruf. Nah, menurut Let's Go di sini agak janggal ya. Kenapa? Menurut Let's Go, kalau Let's Go menjadi Joshua, logika Let's Go adalah ketika mendapatkan pernyataan seperti itu, jangan berani angkat-angkat. Ini ibu loh. Let's Go kan jawab mungkin, ya karena ini ibu, ya karena saya kerja sama dia, makanya saya angkat-angkat. Kalau ini istri tetangga, ya nggak mungkin saya angkat-angkat. Nanti suaminya marah gitu. Karena saya sebagai ajudan, karena Joshua sebagai ajudan, tugasnya adalah menjaga ibu. Dan ibu lagi tidak keadaan baik-baik saja alias sakit. Ya, menurut Let's Go, refleks lah. Joshua ini harus membantu orang yang sedang sakit. Ibu-ibu paruh baya yang sedang sakit ini untuk naik ke atas. Nah, takutnya ibu-ibu paruh baya ini nggak kuat kan? Katanya kan lagi sakit dan nggak kuat gitu. Jadi, kalaupun Joshua pada saat tersebut membopong, pada saat tersebut logikanya Joshua membopong, dia membopong dengan alasan yang jelas. Kenapa? Karena satu, ibu-ibu paruh baya. Dua, keadaan lagi sakit. Tiga, itu adalah tugasnya Joshua sebagai ajudan yang diamanatkan untuk menjaga istri dari jenderal. Nah, yang kurang ajar siapa? Ya Kuat Ma'rufnya. Ya sopirnya. Melarang-larang sang ajudan melaksanakan tugasnya. Nah, ini kejanggalannya di sini. Ya pantas Joshua bingung. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya tugasnya menjaga istri pimpinan, tapi tidak boleh membantu pada saat istri pimpinan sakit dan terlihat seperti membutuhkan bantuan. Saudara terkesan Kuat naik ke atas sambil mengancam korban. Siap sambil berkata, ya jangan naik ke atas. Om Kuat berkata ke Om Joshua, ya jangan naik ke lantai 2, jangan naik satu langkah. Kalau bodohnya saya tidak dengar. Kemarin saudara bilang begitu. Kemudian pada saat ke lantai 2, kata-kata kemarin yang selalu kita dengar, jangan sampai kamu naik ke atas, nanti saya bunuh. Nah, itu ditepis juga oleh Kuat Ma'ruf dan juga dirubah oleh Susi ya. Susi ditanyakan oleh majelis hakim. Nah, Susi menjawab, yang saya dengar Om Kuat ini bilangnya, kamu jangan naik ke atas lagi, jangan sampai naik satu langkah lagi. Tapi Susi tidak mendengar ada kata bunuh di sana. Nah, di sini ditepis sama Kuat Ma'ruf, dia bilangnya, saya nggak pernah mengancam Joshua dengan kata-kata jangan sampai kamu naik satu langkah lagi gitu. Tapi majelis hakim itu kan punya catatan ya dan terbiasa dalam persidangan. Mungkin dia tahu nih gerak-gerik Susi ini berbohong dan keterangannya berbeda dari keterangan terdahulu. Ditanyalah sama hakim, kemarin kamu pernyataannya beda, kok sekarang beda lagi? Nah, disinilah image Susi itu menjadi lebih jelek ya, lebih bad gitu menurut Let's Go. Karena Let's Go di awal itu berpikir Susi ini kasihan banget. Dia adalah warga-warga miskin, pembokat. Ini tidak menjelekkan profesi ya, tapi kita anggapnya seperti itulah. Orang dari kampung dan polos. Tadinya Let's Go berpikir bahwa Susi ini hanyalah korban dari Sambo karena uang masih dibayar oleh Sambo, CS dan keluarga. Susi cuman hanya melakukan yang terbaik untuk orang yang menyelamatkan hidupnya alias memberikan gaji setiap bulan gitu. Tapi ketika Susi sekarang merubah-rubah banyak hal, merubah-rubah pernyataannya, dan Susi pun memeluk setelah persidangan, memeluk Sambo dan juga Putri Chandrawati, mungkin pas peluk terus bisik-bisik, ibu jangan lupa transferan doanya dong. Lah. Bisa jadi ya, ini bisa jadi gitu. Nah, ataupun Sambo pun terlihat tersenyum melihat Susi. Nah, ini
Let's Go kan berpikirnya ya, ketakutannya adalah memang Susi ini framingnya sangat polos. Takutan yang terjadi bahwa dia adalah pion yang diandalkan oleh Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo, dengan framing bahwa Susi ini orangnya polos. Kecurigaan Let's Go di sini ya, karena dia berani banget terus gonta-ganti pernyataannya, dan dia nggak kasih tahu nih kalau azan Romer kemarin dia bilang, jujur saya mengganti pernyataan saya. Kenapa? Alasannya saya takut sama Bapak Ferdy Sambo. Nah itu bisa dimaklumi tuh sama kita semua yang nonton ya, nggak tahu sama majelis hakim dimaklumi apa enggak. Tapi pernyataan Susi kemarin paling terbaru, Let's Go rasa itu akan menjadi catatan bagi majelis hakim. Apakah Susi ini akan diberikan tindakan pidana atau enggak? Dan nggak cuma itu, di perjalanan dari Magelang ke Duren 3 ke rumah dinas kembali ya ke Jakarta, itu kan setelah dilakukannya pelecehan seksual, itu PC tidak membahas sama sekali perlakuan Yosua di dalam mobil bersama ajudan-ajudan dan juga ART Susi lainnya. Menurut Susi, sama sekali tidak ada pembahasan selama perjalanan. Berapa jam itu perjalanan, nggak ada pembahasan bahwa, Bu, kemarin gimana gitu, kok Yosua kurang ajar banget sama saya ya? Masa saya mau diperkaos, dilecehin gitu, itu kan kurang ajar banget sebagai ajudan. Bener nggak Susi? Betul, Bu. Nah, harusnya kan ada kayak gitu ya, karena Susi berada di hari kejadian tersebut dan ikut membantu Ibu PC gitu. Nah, tapi sama sekali nggak ada pembahasan tentang pelecehan yang katanya dilakukan oleh Yosua. Namun ART Susi cuma mengatakan bahwa saya sempat nawarin Ibu jus aja, kebetulan saya punya jus. Ibu mau jus nggak? Itu saya nggak mau gitu. Tapi kalau Joshua mau nggak? Joshua saya mau. Loh. Jadi dia nawarin jus aja, cuman sempat nawarin jus aja nih ART Susi kepada EC, sampai terjadinya eksekusi penghabisan nyawa Yosua di Duren 3 gitu. Jadi menurut kalian tentang kasus kali ini gimana nih? Apakah memang Yosua itu terkenal temperamen? Dan juga kalau nggak mau ngangkat belanjaan itu disebut temperamen, itu menurutku kurang adanya bukti. Mungkin dari teman-teman yang lain, teman-teman Yosua yang lain atau saksi-saksi yang lain, apakah tapi di luar dari geng Sambo ya, apakah Yosua ini termasuk orang yang temperamen atau enggak nih? Ini perlu dibuktikan lebih jauh lagi. Dan hubungannya apa nih temperamen dengan motif pembunuhannya? Yang kita perlu tahu adalah kenapa Yosua ini dibunuh. Kalaupun Yosua temperamen, apakah temperamennya dia ini membuat dia gelap mata dan melecehkan PC, makanya dia dibunuh, dihabisi nyawanya gitu. Tapi kan yang pengen dicari tahu untuk bisa menghukum FS seberat-beratnya dan PC seberat-beratnya adalah kenapa kalian membunuh Yosua? Motif kalian apa nih? Bukan motif Yosua melakukan pelecehan itu apa, tapi motif kalian membunuh Yosua itu apa? Gitu. Kalau pelecehannya tidak terbukti, selain pelecehan berarti kalian ada sesuatu nih sampai bisa menghabisi Yosua. Gitu. Kalau pelecehannya tidak terbukti. Gitu. Jadi komen aja pendapat kalian tentang kasus ini di bawah. Drop semua pikiran, isi hati kalian di komen di bawah. Lebih cantik siapa versi Majintang dan PC? Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.